Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Jono Suhardi, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Boja, Kabupaten Dompu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jono Suhardi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Dompu, SMP Negeri 1 Boja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Desi Jayanti SPD. Beliau ini mengajar mata pelajaran PPKN. Selamat pagi Bu Desi. Pagi Pak Jono. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Insya Allah semangat. Baik, langsung saja Bu Desi. Jadi kegiatan kita kali ini adalah kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melihat gambaran atau rencana Bu Desi pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kegiatan ini juga akan dilakukan nanti ada kegiatan susulan, yaitu kegiatan di kelas, yaitu saya akan melakukan supervisi nanti, dan kegiatan pasca observasi ini juga. Ibu Desi siap ya? Iya siap. Baik Bu Desi, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu Desi bisa menyampaikan apa yang menjadi rencana atau planning Ibu Desi ke depan. Nah, kita mulai dari gimana nih kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Desi nantinya? Ya baik, karena saya mengajar di kelas 7 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi saya mulai dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu mengkaji sikap positif para pendiri bangsa dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Kemudian untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengkaji proses pembentukan PPKI. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. Oke, baik. Jadi tadi kalau saya tangkap, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengkaji sikap sikap positif para pendiri bangsa dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Baik. Nah, sekarang setelah itu Bu Desi, kira-kira nanti pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas itu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Desi? Karena saya mengajar mata pelajaran PPKN ya, jadi area pengembangan yang ingin saya lakukan di dalam kelas itu adalah yang pertama sikap, kemudian ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Terkait mengenai pengetahuannya, adapun pengetahuan yang ingin saya capai itu adalah mengkaji proses pembentukan PPKI. Kemudian yang kedua, memahami proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. Kemudian terkait mengenai keterampilan, nah di sini saya ingin siswa saya mempraktikkan sikap positif para pendiri bangsa dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian untuk sikapnya, peserta didik bisa meneladani sikap positif dari para pendiri bangsa dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Luar biasa. Berarti nanti pada saat pembelajaran di kelas yang ingin dicapai Ibu Desi itu ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang Bu Desi, setelah ini pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti, kira-kira strategi, mode pembelajaran, metode atau media yang digunakan oleh Bu Desi nantinya itu seperti apa nanti? Dari rancangan pembelajaran yang sudah saya susun di modul ajar, ada strategi yang ingin saya pakai, yaitu dengan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi berdasarkan kesiapan belajar siswa itu, setelah saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dari profil belajarnya, nah, jadi berdasarkan dari kesiapan belajar siswa ini, saya menggunakan strategi model pembelajaran cooperative learning berupa JOTOJ. JOTOJ itu dalam artinya daftar opini. Jadi saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan menggunakan model JOTOJ. Kemudian ada beberapa metode juga yang saya gunakan di situ. Ada metode diskusi, metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Dan juga ada beberapa media pembelajaran yang akan saya pakai seperti LKPD,
kemudian ada lembaran kertas berwarna yang akan digunakan dalam Jotosh nanti, kemudian ada gambar Pancasila dan juga gambar para tokoh pendiri bangsa yang sudah merumuskan Pancasila. Berarti nanti strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus nanti menggunakan model cooperative learning gitu ya. Dan nanti metode yang digunakan itu macam-macam, ada ceramah, ada tanya jawab, ada penugasan, ada diskusi gitu ya. Iya betul. Nah sekarang Bu Desi, ini saya lihat sudah mantap sekali persiapannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan nanti Bu Desi akan melaksanakan pembelajaran atau melakukan eksekusi kegiatan ini? Jadi kebetulan ada jam saya hari Senin, bagaimana kalau kita langsung action di hari Baik, Senin? yang penting berdisi siap saja kan, nanti saya tinggal mantau saja. Berarti nanti hari Senin ya? Iya. Oke, nah sekarang Bu Desi ini kita masuk ke sesi yang terakhir. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira gambaran apa sih yang Ibu Desi dapatkan pada saat melakukan atau mempersiapkan pengajaran di kelas? Gambaran yang saya peroleh dari hasil wawancara kita ini, jadi nanti saya akan mempersiapkan berbagai strategi, terutama dalam melakukan action di kelas, dan ini juga menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, terutama dari Pak Jono. Terima kasih banyak Pak Jono sudah mempercayakan saya. Jadi di sini saya juga bisa mengembangkan kompetensi diri saya untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Jono. Baik, sama-sama. Sekian wawancara dari atau percakapan observasi dari kami. Nanti kami akan kembali pada sesi selanjutnya, yaitu tentang supervisi di kelas dan percakapan pasca observasi. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Masya Allah. Jadi ketika kita dalam proses pembelajaran, anak-anak yang pertama tidak boleh makan di dalam kelas ya. Dan ketika guru sedang menjelaskan, anak-anak tidak boleh di. Ya, baik, itu kesepakatan kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Ya, baik. 1, 2, 3, mulai. Sekarang kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari perumusan Pancasila. Duduk dulu. Nanti pusing deh. Ada yang tahu kepanjangan PPKI angkat tangan? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa anak? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Benar. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, kapan PPKI melaksanakan sidang? Ya. Tanggal berapa? 16 Agustus
Ada yang tahu? Padahal ada yang tahu apa yang dihasilkan oleh PPKI pada sidang terakhirnya tanggal 18 Agustus? Mana semangatmu? Masih semangat? Dari hasil bacaan kalian dan dari hasil presentasi kalian, kalian sudah menuliskan masing-masing apa yang kalian dapatkan. Jadi ibu guru tanya sekali lagi, apa sih yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Apa yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini? Kita ini materinya apa sih hari ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kasih besar suaranya. Ada yang tahu materi kita apa nanti? Pancasila. Iya, penetapan Pancasila. Apa yang sudah kamu dapatkan? Terkait mengenai apa? Terkait mengenai PPKI. Apa lagi? Nah, itu kalian bisa. Tadi pas ibu tanya angkat-angkat nggak ada yang tahu. Coba sekali lagi Bu. Ibu tanya. Sekali lagi ibu tanya ya, angkat tangan ya. Jangan jawab berkerumunan. Aina sampai ke sama Mena. Antarima somalo antarima. Aina sampai ke sama. Giliran ibu tanya seperti itu, yang lainnya jawabnya secara berkerumunan. Usahakan satu-satu jawabannya, angkat tangan ya. Nah, biasakan sikap disiplin ya. Ibu tanya sekali lagi, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan. Sebelum PKI. Terus apa lagi? Tepuk tangan buat. Jangan tepuk tangan buat PKI. Apa lagi ya? PKI. Angkat tangan. PKI. PKI angkat tangan. PKI. Apa lagi? Ya, baik. KNIP, Bu. KNIP. KNIP. Ada yang tahu KNIP itu apa? KNIP itu adalah salah satu hasil sidang terakhir PPKI. Jadi dulu itu istilahnya KNIP sebelum dibentuknya MPR. Nah, jadi KNIP itu bertugas untuk membantu tugas presiden sebelum ada MPR. Itu KNIP. Ya, baik, silakan dibuka buku tugas. Kita akan mengakhiri pembelajaran ini dengan tugas. Ibu guru akan memberikan lembar kerja. Silakan dibuka buku tugasnya. Kita catat tugas di depan ya. BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Dari Dian, Soekarno menjadi keluar PPKI dan Hatta ditunggakan sebagai buktinya 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk mengingatkan kemerdekaan. Dari kita, Indonesia sudah merdeka, maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Dari Nabila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sudah. Teman-teman, kami akan membacakan hasil prestasi. Dari Canda, BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 atau 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Dari Nur. Ulang. Hai teman-teman, kami akan menyampaikan hasil yang kita dapat. Dari Agil, karena tugasnya sudah berakhir, BPUPKI pun dibubarkan. Dari Puput Aprilia, jawabannya karena tugasnya sudah berakhir, BPUPKI pun dibubarkan. Tiba waktunya. Dari Spasdi,
sudah kita dapatkan dari materi pembelajaran kita. Sebelum Ibu Guru memberikan kesimpulan, ada yang ingin menawarkan diri untuk memberikan kesimpulan terkait mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau? Ya, jadi kita tadi sudah mempelajari tentang penetapan Pancasila sebagai negara. Siapa yang menetapkan Pancasila? Kalau yang menetapkan itu kalau yang merumuskan Nah, tadi kalian sudah mempelajari ya. Baik, setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan pembelajaran kita, bahwa Pancasila itu ternyata mengalami perubahan dan perubahannya ada di sila keberapa? Nah, siapakah yang menetapkan Pancasila? PPKI. Jadi, rumusan akhir Pancasila yang kita kenal saat ini adalah hasil penetapan oleh PPKI yang diketuai oleh siapa? Siapa ketuanya? Soekarno. Kemudian nanti seharusnya di depan tuh. Ya, baik. Jadi kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dan sampai jumpa di pertemuan hari Senin. Jadi hari Senin depan kita akan membahas lagi terkait nilai norma ya. Ya, baik. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa Bismillah. Alhamdulillah. Siapa yang ayo berdoa teman-teman untuk menutup pembelajaran kita. Ayo berdoa teman-teman untuk menutup pembelajaran kita. Silakan semuanya beristirahat. Gunakan waktu istirahat dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonas Suhabi, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Wajah, Kabupaten Dempu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonas Suhabi, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Wajah, Kabupaten Dempu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Desi Jayanti SPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Ismiati SPD. Baik, bagaimana kabar Ibu PP dan Ibu Desi? Baik, Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Ibu Desi, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba memberikan pertanyaan dulu Ibu Desi. Yang pertama adalah, bagaimana nih perasaan Ibu Desi setelah mengajar di kelas tadi? Saya sangat senang dan ikut antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan, karena di situ saya bisa banyak sekali belajar, kemudian bisa mengetahui bagaimana kondisi siswa di dalam kelas, kemudian saya juga bisa mengetahui bagaimana sih melakukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa saya. Baik, sekarang sudah sih kira-kira kalau bisa Ibu Desi menilai tadi perform Ibu Desi dalam kelas itu bagaimana? Kira-kira apakah sudah bagus atau Ibu Desi? Kalau untuk bagus atau tidaknya, mungkin untuk penilaian diri saya sih, saya rasa sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Karena kan saya di dalam kelas itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya terlebih dahulu mengetahui dulu kebutuhan siswa saya itu seperti apa. Nah, di situ saya melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu, mengetahui kebutuhan belajar siswa, baru kemudian saya memberikan perlakuan kepada siswa saya tersebut. Nah, di situ saya membuat modul ajar yang sudah sesuai dengan bagaimana kebutuhan siswa saya di dalam kelas, baru saya membuat modul ajar dan diberikan perlakuan khusus pada siswa yang berbeda-beda. Oke. Bu Desi,
Kira-kira apa yang sudah Ibu Desi lakukan sehingga membuat Ibu Desi menilai bahwa Ibu Desi sudah melakukan kegiatan pembelajaran sudah baik? Iya, saya rasa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur karena saya sudah menyusun modul ajar terlebih dahulu. Modul ajar yang saya susun itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid yang saya ajarkan. Karena sebelumnya saya telah melakukan asesmen diagnostik. Nah, kemudian saya menyusun modul yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya yang mengarahkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalam modul itu saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhannya, kebutuhan belajarnya atau kesiapan belajar siswa. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut saya memberikan perlakuan yang berbeda-beda nih berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, dari situ saya merasa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baik, luar biasa Ibu Desi. Nah, tadi kan Ibu Desi sudah menyampaikan penilaian terhadap metode Ibu Desi sendiri. Nah, sekarang saya boleh nggak menyampaikan hasil pengamatan saya di kelas? Boleh Pak. Boleh. Baik, Bu Desi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas tadi, saya juga melihat penampilan Bu Desi sudah sangat bagus, sudah luar biasa, dan juga sudah menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan di awal itu sudah sangat baik. Dan Ibu Desi juga tidak hanya sampai di situ, tadi juga saya melihat Ibu Desi juga sudah menggabungkan beberapa metode. Ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan yang sudah dilakukan dan didampingi oleh media seperti sertifikat dan lain-lain. Nah, itu yang sudah sangat bagus. Nah, yang masih maksudnya kalau saya bisa punya opsi lain Bu Desi, mungkin ada baiknya Bu Desi nanti bisa menambahkan proyektor gitu pada saat dia tadi itu supaya lebih variatif lagi medianya. Boleh Bu Desi ya? Boleh. Oke. Nah, Ibu Desi, sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut Ibu Desi atau area mana saja yang ingin dikembangkan pada pertemuan selanjutnya? Untuk mengembangkan area yang ingin saya kembangkan dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah terkait mengenai metode dan media pembelajaran. Mungkin saya akan lebih meningkatkan pada media pembelajarannya termasuk penggunaan proyektor tadi. Kemudian juga saya ingin menggabungkan beberapa metode, bukan hanya sekedar menggunakan sticky note atau metode jotoch saja. Mungkin nanti akan saya gabungkan dengan metode pembelajaran kancing gemerincing mungkin nanti. Di mana siswa itu bukan hanya menulis poin-poin penting, tapi juga siswa itu bisa mengambil kancing, dan siapa yang paling cepat menghabiskan kancing itu akan menjadi pemenangnya nanti, agar mereka bisa lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan nanti Pak Jon. Semangat Bu Desi ya, itu dan juga proyektor tadi Pak Jon. Iya, mantap Bu Desi. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir Bu Desi. Nah, tadi dari rangkaian kegiatan kita mulai dari pra observasi dan pasca observasi ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu Desi ambil dari kegiatan kita ini? Saya sangat mempelajari banyak hal dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jono. Apalagi saya yang belum memulai menjadi guru penggerak, mungkin saya bisa menyusul Pak Jono nanti. Saya banyak sekali mengikuti kegiatan yang bermanfaat dari kegiatan ini, termasuk bagaimana cara mengajar di dalam kelas, kemudian bagaimana cara mengetahui murid saya seperti apa, dan yang paling penting itu adalah dari potensinya Pak Jon. Itu yang belum saya ketahui, ternyata kita itu melihat murid kita itu dari potensinya yang paling utama. Terima kasih banyak Pak Jon atas masukannya. Sama-sama Bu Desi, sekian wawancara pasca observasi dari kami. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.